Shalom, ibu bapak, saudara-saudari, anak cucu Abraham sekalian. Salam sukacita Natal dari saya Raymond di Medan. Kata lain dari iman ialah kepercayaan atau keyakinan, namun wujud pastinya ialah kesetiaan. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, terjadilah padamu seperti yang engkau yakini. Firman lain berkata, jangan khawatir, karena kekhawatiran yang berkepanjangan akan berubah menjadi dalam tanda kutip iman yang negatif. Saudara-saudara di Petki mungkin ada dan masih ingat kenapa dan bagaimana saya harus meninggalkan kota Bandung lebih dari 16 tahun yang lalu. Setelah keluar dari sana, saya mengalami banyak sekali masalah dan tekanan karena saya menikah dengan wanita yang berbeda iman. Namun, kemurahan Tuhan menyertai kami sehingga 5 tahun kemudian istri saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lalu dibaptis. 1 tahun kemudian bapak mertua saya datang dan kami terkejut mendengar cerita beliau karena beliau mengatakan setelah kami pergi, mereka sering menggunakan kekuatan dari yang mereka sebut orang pintar. Tetapi puji Tuhan, kekuatan tersebut tidak berdampak apa-apa bagi kami. Dari hal tersebut, kami tahu dan sadar betapa dahsyat dan luar biasa penyertaan Tuhan terhadap keluarga kami. Barang siapa setia dalam perkara kecil, baginya akan dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar, kata Tuhan. Hal itu betul-betul kami pegang dan kami yakini, sehingga kami berusaha untuk setia dan taat kepada Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Immanuel itu sendiri. Termasuk di masa sulit sekarang, di mana semua orang mengalaminya. Tetapi kami ingat bagaimana Elia selama 3,5 tahun bersembunyi dari kejaran Isabel, dipelihara Tuhan bahkan dengan menggunakan burung gagak. Dan ketika Tuhan Yesus harus membayar bea, ia dapat menggunakan ikan untuk mendatangkan uang. Hal itu betul-betul kami rasakan dalam keluarga kami, di mana kami betul-betul menerima pembelaan Tuhan dalam situasi yang begitu sulit dan berat. Tetapi bagi anak Tuhan kami yakini tidak ada yang terlalu sulit dan tidak ada yang terlalu berat. Karena itu, walaupun ekonomi merosot begitu jauh, kami tetap dapat menolong ketika ada teman-teman yang kepepet, bahkan kadang-kadang ada pasien yang kepepet minta tolong dan dapat kami tolong. Dan kami bersyukur juga karena pada masa situasi seperti sekarang ini kami dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk menggali kekayaan dan kekuatan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, pada tanggal 14 Agustus kemarin, kami diberi bonus oleh Tuhan berupa kelahiran seorang anak laki-laki di mana kelahirannya lancar dan tanpa hambatan apa-apa. Saya kira itu saja kesaksian dari saya. Natal tahun ini adalah Natal yang super istimewa bagi kita, di mana kita harus dapat merasakan penyertaan Tuhan dan kita harus dapat menggunakan hal tersebut sebagai kekuatan untuk memasuki hari-hari yang akan datang. Akhirnya, selamat Natal, selamat menyambut tahun 2021. Semoga Petki semakin jadi garam dan terang kapanpun dan dimanapun berada, sehingga semakin berkurang orang yang tawar hati dan gelap pikiran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.